Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya pengacara Dina Aprilia. Saya akan sedikit bercerita tentang kasus yang saat ini sedang saya tangani. Klien saya dituduh sebagai pelaku tindak pidana penggelapan uang. Pada awalnya, klien saya mendapatkan panggilan kepolisian sebagai saksi, yaitu memberikan keterangannya. Di sana disampaikan bahwa uang yang dituduhkan adalah senilai 37 juta rupiah. Tak selang lama berubah hal lagi bahwa yang digelapkan tidak menjadi 37 juta tapi menjadi 20 juta rupiah. Wah, hebat ya. Jadi pelapor bisa merubah laporannya begitu cepat di kepolisian. Di sini seharusnya pihak kepolisian mencurigai, kenapa kok berubah-ubah. Yang kedua, jangan-jangan pelapor ini melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan seseorang atau klienku, akhirnya menjadi suatu yang dapat dilakukan. Pertanyaan saya, apakah boleh pelaporan itu berubah-ubah setelah pelaporan itu udah masuk di dalam kepolisian? Selanjutnya, kami meminta kepada penyidik untuk melakukan RJ. Paling tidak, pelapor atau korban dan terlapor dapat dipertemukan atau dengan pihak-pihak yang berkaitan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara dengan baik, ya. Tujuan untuk melaporkan penggelapan kepada seseorang itu hanya ingin kembali uangnya. Tidak ada yang lain, kecuali pelapor ini mempunyai tujuan yang lain. Setelah kami meminta jawaban penyidik, yaitu pelapor tidak mau bertemu dan pengacaranya sudah membuat surat bahwasanya tidak mau ketemu, atau nggak tahu lah alasannya apa ya. Kalau saya di posisi pelapor nih ya, kalau uang sudah mau dikembalikan, kenapa nggak diterima saja dengan baik? Kalau memang tidak ada tujuan yang tidak baik, tidak ada tujuan yang lain-lain. Setelah itu klien saya itu berupaya untuk mentransfer uang yang dianggap digelapkan. Padahal waktu pelapor meminta uang tersebut kepada admin klien saya itu tidak bisa menunjukkan. Lah, kok ternyata sudah ditunjukkan di kepolisian sebagai dasar pelaporan. Setelah itu klien saya mencari nih ya. Ternyata astagfirullah, rekeningnya pelapor 2 rekening diblokir. Kita nggak bisa mengembalikan dong, klien saya juga nggak bisa mengembalikan. Selang waktu klien saya mencari dan kita semua tahu ya bahwa untuk mencari rekening seseorang itu sangat sulit sekali ya. Jadi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan capek waktu, dengan capek tenaga, mencari rekening akhirnya ketemu. Setelah ketemu, ditransferlah sesuai dengan rekening koran yang klien aku cari sendiri, yaitu 37 juta. Tapi itu ditransfernya 2 tahap.
pertama tanggal 1 Juni 2023 itu senilai 20 juta. Terus yang kedua tanggal 6 Juni 2023 17 juta. Kenapa bertahap tidak langsung? Dikarenakan yang ketemu 20 juta dulu, baru 17-nya. Nah, sudah ditransfer, sudah menyampaikan kepada penyidik bahwasanya sudah dikembalikan dan bukti-buktinya sudah ada. Setelah itu terus nih berjalan sampai P21. Setelah P21 saya juga meminta kepada kejaksaan agar si tersangka ini diberikan waktu untuk bertemu, karena saya sudah sampaikan juga pelapor ini dari dulu tidak mau ketemu. Jawabannya alhasil sama sih dari kejaksaan, bahwasanya pelapor tidak mau hadir. Ya begitulah, jadi usaha untuk mempertemukan atau RJ itu tidak ada. Seharusnya dipertemukan dong, seharusnya ditanya, diklarifikasi apa ini gini. Nah, karena kejaksaan ini, masyarakat menganggap bahwa keadilan itu harus diterapkan untuk masyarakat ya. Jadi keberadaan kejaksaan ini kami berharap dapat menimbulkan keadilan kepada masyarakat atau menciptakan keadilan kepada masyarakat dengan tidak semata-mata untuk membalas atau semata-mata menghukum pelaku yang tanpa alasan tidak jelas. Setelah itu saya meminta dakwaan dari pihak kejaksaan. Setelah saya baca, Masya Allah ya, sebenarnya dibuatnya bagaimana sih ini? Di situ banyak alamat yang salah. Sebenarnya aku bisa sih eksepsi nanti ya, karena untuk sidangnya ini tanggal 4 besok Senin. Ada yang salah, banyak yang salah. Terus kalau misalkan itu berdasarkan BAP dari kepolisian, kenapa kok banyak isinya dari dakwaan itu yang tidak sesuai dengan BAP, banyak yang dikurang-kurangi, tidak dijabarkan. Terus kata-kata terakhir itu saya juga bingung ya, bahwasanya uang ini sudah dikembalikan nih, sudah ada bukti dan diakui juga di poin-poin tertentu di dalam dakwaan. Nah, di paling akhir itu ada bahwa pelapor mengalami kerugian. Kerugian apa? Kan sudah dikembalikan. Alah, entah kenapa saya berpikiran saya meminta BAP dari kepolisian. Setelah itu saya baca dari kepolisian BAP, astagfirullah. Di situ juga saya menemukan dari 10 lembar itu ada lembar yang kelima itu paraf dari klienku itu tidak sama dengan lembar-lembar yang lainnya. Logikanya, kalau misalkan klienku ini capek ya untuk paraf, harusnya di lembar-lembar yang lain dong, misalkan lembar ketujuh atau lembar yang terakhir, karena dia capek ya. Ini ditemukan di dalam lembar kelima, dan di dalam lembar kelima itu isinya tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh klien saya pada waktu saat memberikan keterangan di kepolisian. Dan itu sangat menjebak sekali, sehingga dapat mengakibatkan klienku menjadi seorang tersangka. Istilahnya dipas-pasin, terus dianggap bahwa klienku ini tahu, padahal tidak sesuai dengan keterangan. Klienku sudah memberikan keterangan dan kita juga full bukti ya. Kita ada bukti-bukti nanti kita tunjukkan di persidangan. Logikanya juga, kenapa dalam lembaran kelima itu sudah parafnya tidak sama, di dalam isinya itu ada beberapa yang keterangan yang dianggap diubah oleh klienku ya, karena tidak sama dengan apa yang diucapkan. Kan tidak mungkin ini secara kebetulan, ya kan? Mungkin kalau secara kebetulan lembar ke-9 ini parafnya tidak benar, terus keterangan yang tidak benar di halaman yang ketiga, itu baru masuk logika.
ini pada lembaran kelima dengan keterangan yang tidak sama dan parah pun yang tidak sama. Saya juga sudah menulis beberapa surat ya untuk Bapak Propam Polda Jawa Timur dan Bapak Kapolda Jawa Timur dan Bapak Divpropam Polri dan Bapak Kapolri dan juga ke Bapak Kapolres Jember, yang dimana kemarin saya sempat ke Polres Jember ya untuk menyampaikan sesuatu hal yang saya keluhkan tadi, tapi jawabannya begitu ya, saya tidak puas dengan pelayanannya. Jadi saya meminta tolong kepada jajaran penegak hukum atau instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara saya ini agar lebih profesional lagi untuk menjadi seorang yang bekerja atau yang menjadi penegak hukum dan tidak merugikan orang lain seketika mereka tidak melakukan hal yang dituduhkan dan pada akhirnya mereka menjadi tersangka karena hal-hal yang dianggap tidak profesional. Dengan adanya pelaporan ini, dengan adanya tuduhan kepada klien saya, saat ini klien saya mengalami kerugian waktu, kerugian kebebasan ya, kerugian material, juga banyak kerugian-kerugian yang dialami klien saya, dan saya sangat berharap kepada semua penegak hukum di Indonesia agar dapat membuat keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saya berdoa kepada Allah semoga para penegak hukum di Indonesia diberikan kesehatan, dilindungi Allah, dan dipermudah segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Seketika mereka jalan di jalannya Allah, membela kebenaran, tidak membela yang lainnya. Mohon maaf seketika saya ada kata-kata yang kurang baik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.